Halo cinta sayang dari lopi-lopiku, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada tetap sehat selalu. Kali ini saya ingin bercerita tentang suka duka kerja di Malaysia. Oke, so yang pertama kita pastinya cerita tentang sukanya dulu ya. Apa yang saya suka dan yang membuat saya betah kerja di Malaysia. Saya datang ke Malaysia itu 2012. Saya kerja di Malaysia selama 6 tahun. Setelah 6 tahun baru nikah. Jadi kenapa saya begitu betah kerja di Malaysia? Kalau bukan karena nikah, memang saya masih kerja kalau boleh 10-20 tahun. Alasan saya kenapa saya begitu betah kerja di Malaysia, karena yang pertama itu kita kerja di kilang. Kalau di Indonesia itu PT, kita dapat transportasi antar jemput gratis tanpa dipotong dari gaji, tempat tinggal kita gratis, bahkan perabot rumah macam kulkas, kipas angin, lemari, katil, tempat tidur ya, semua isi-isinya memang mereka udah perlengkapi. Dan contohnya kalau kulkas kita, pintu sejuk kita sudah rusak, atau kipas, atau katil, atau segala macam, bisa ditukar ke kilang yang nukar ya, bukan kita sendiri yang beli. Macam piring, pinggan, cawan, bahkan sudu semua diperlengkapi sama kilang. Waktu kami baru-baru datang kemari, tinggal di rumah yang masih kosong dan kita masih penghuni pertama, nggak ada kita jumpai orang anak-anak lama di sana. Jadi semua barang-barangnya baru, kompor gasnya, semua alat-alat pinggan, semua bahkan sembakonya pun diperlengkapi juga ya teman-teman. Semua kita tinggal menikmati aja. Kita pun kerja, nggak perlukan keluarkan uang untuk transportasi, kita diantar jemput, dan makanannya juga murah-murah. Jadi di sini kalau kedai makan atau kedai mana-mana kalau dijual harga di luar daripada standar, boleh kena sanksi gitu. Dan kerjanya juga enak, masih boleh dilakukan lah pastinya, nggak sampai buat kita capek. Ya capek itu ada, tapi nggak di luar daripada kemampuan kita. Ya pastinya enak lah, enak. Cara kerjanya enak. Ya, pastinya kalau kita mencintai pekerjaan kita lakukan dengan senang hati. Semua rasa capeknya itu mungkin, apalagi kalau tengok gaji ya. Tapi waktu pertama kali, namanya dulu kita waktu zaman sekolah, apalagi macam saya dulu ngekos, pulang sekolah ya tidur. Kalau rajin ya belajar dulu waktu ngekos memang seperti itu, karena nggak ada kegiatan sekolah, pulang ngekos paling ngobrol sama kawan. Tapi setelah bulan 4 tahun 2012 saya tamat sekolah, bulan 7-nya saya langsung berangkat ke Malaysia. Jadi waktu berangkat itu besoknya kita sampai di asrama itu pukul 12 malam atau pukul 1 seperti itu. Esok paginya sudah harus kerja. Jadi waktu memang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu waktu kita mula-mula kerja itu memang capek kali, capek sangat gitu kan. Tapi lama-lama bila kita sudah tahu kerja kita apa, kita sudah menikmatinya, jujur enak dan bahkan betah. Waktu bulan pertama, kedua, ketiga memang jujur mula-mula saya cakap cukuplah cuma 2 tahun saja kerja di sini. Tapi bila kita sudah jatuh cinta dengan pekerjaan kita sudah tahu apa kerja kita sudah nikmati, bahkan teman-teman yang senior pun sudah kenal, jadi kita sangat betah. Itu kuncinya, kita harus mencintai pekerjaan kita dan harus mentalnya kuat gitu. Kalau contohnya ya, kalau kita melakukan salah, kalau contohnya kita kena marah, ya memang mental harus kuat, kita harus terima semuanya. Bahkan bukan saja salah namanya di dunia ya, pasti kadang orang lain yang salah, kita yang kena. Kadang kita yang salah, orang yang lain yang kena marah, mungkin pasti ada aja ya kan. Tapi sebagai kalau memang ada hati kita untuk kerja, pasti mental kita harus kuat dulu gitu. Dan kita bincang masalah gaji. Menurut saya kalau masalah gaji itu enak. Gaji itu menurut saya oke, karena pertama kali saya datang ke sini 2012 itu basicnya masih 400 ringgit. 400 itu sekitar 1.200.000, bayangkan 1.200.000 itu. Tapi itu cuma sebentar, karena beberapa bulan kemudian basicnya langsung naik 900 itu kali 3 kurang lebih 2.700.000 gitu kan. Tapi memang nggak ada potongan. Kita mau berangkat ke Malaysia, saya sendiri nggak ada bayar apa-apa, tapi nggak tahu mungkin yang lain ada kali ya, yang lain ada
bayarannya untuk ini, untuk medical, untuk apa segala macam, pasporan. Tapi kebanyakan macam adik saya, dia bayar 1 juta, tapi setelah dia lulus medical di sini uangnya dikembalikan. Tapi kalau macam saya dulu datang ke Malaysia memang nggak ada sama sekali, nggak ada bayaran, dan sampai di sini memang nggak ada potongan juga. Dan waktu saya baru sampai itu 2012 itu basicnya masih 450. Jadi nggak tahu lah bulan berapa, tahun berapa itu naik gaji 900, itu sekitar 2.700.000. Dan setelah beberapa bulan kemudian naik lagi sampai basicnya 1.100, itu kurang lebih 3.300.000 ya. 3.300.000 itu basic, itu masih basic ya. Belum lagi karena dulu kita waktu saya kerja itu ada night shift, morning shift. Jadi kita ada shift pagi dan shift malam. Jadi kalau contohnya pagi itu basicnya berapa, malam itu basicnya berapa, dan ada lagi elon makan, elon berdiri, elon, masih banyak elon. Dan kalau dulu saya kerja itu 42 gitu ya, 4 hari kerja, 2 hari cuti. Maksudnya kalau kita kerja malam itu 4 hari kerja, 3 hari cuti. Kalau pagi itu 4 hari kerja, 2 hari cuti, seperti itu. Jadi kalau kita waktu cuti itu kita kerja atau full, atau beberapa hari kita OT, overtime, lembur, boleh dapat sekitar 2.000 atau 2.000 lebih, 2.000 something. 2.000 itu kurang lebih 6 juta. Kalau kita full bahkan sangat full gitu kan, sampai nggak ada istirahatnya gitu kan. Tapi memang biasanya kilang disarankan supaya kita ada istirahat juga. Tapi kalau contohnya dulu saya pernah di mana kilang sangat perlukan orang, jadi sangat memerlukan OT, memerlukan orang yang OT. Jadi kalau kita ambil full bahkan pernah dapat sampai 3.000, itu 9 juta lebih, kurang lebih 10 juta gitu. Tapi mungkin kilang lain ada yang kurang lebih seperti itu, ada yang di bawahnya atau ada yang di atasnya. Itu semua tergantung kilangnya teman-teman. Jangan nanti karena kemarin itu ada kawan saya cakap dia dapat gaji 10 juta, pada cakap, netizen cakap mungkin ini jual diri apalah segala macam. Bukan, memang ada kilang yang boleh memberikan gaji sebanyak itu, mungkin tergantung ya, tergantung macam mana perkiraannya. Kalau dulu saya paling tinggi, paling tapi itu pun cuma dapat 2 kali saja ya, selama saya kerja 6 tahun di kilang Panasonic. Saya dulu kerja di Panasonic 6 tahun itu, saya 2 kali saja pernah dapat 3.000, karena itu pun udah full OT. Dan kalau hari raya itu contohnya public day, hari-hari besar, contohnya Christmas, raya Cina gitu kan, atau pokoknya hari-hari besar lah, kita pasti bisa dapat triple, 3 kali lipat gaji gitu. Jadi kalau kita contohnya dapat 3 kali lipat gaji, apalagi kalau naik shift, memang dijamin. Kalau contohnya dalam sebulan ada 3-4 kali, itu kan tergantung juga. Kalau dia merah atau public holiday ya pasti boleh dapat 3.000 gitu. Jadi selama saya kerja di Panasonic dulu, 2 kali saya dapat 3.000, itu kurang lebih 10 juta. Yang lainnya paling banyak itu dapat 2.800 ya, kali 3 lah, itu berapa rupiah gitu, 2.500 seperti itu. Tapi paling banyak pun paling sering itu 2.000 lah, 2.000, kurang lebih 6 juta gitu. Karena kerjanya pun enak juga. Kalau dulu macam kerja saya, selama saya kerja di Panasonic itu sudah ada beberapa pekerjaan lah. Ada sempat PDI, sempat laser marking, sempat jadi material handle. Itu semua kerjanya enak-enak, aku suka. Jadi itu tergantung kerja sama kita dengan teman-teman yang lain. Kalau contohnya kita menikmati kerjanya, ya pastinya kita harus nikmati dan harus cintai pekerjaan kita. Kalau kita mau kerja, kalau ada hati kita kerja, kita cintai, harus kita cintai, belajar mencintai pekerjaan kita. Jadi kita pasti bisa nikmati. Sekarang kita bahas masalah dukanya. Dukanya kerja di Malaysia itu pasti ada dukanya. Hidup ini kalau ada suka, ada dukanya gitu ya. Kalau ada tertawa, ada menangis, ada bahagia, ada sedih. Jadi kalau tadi itu udah mengenai tentang sukanya kerja di Malaysia, dan dukanya itu ya jauh dari orang tua, harus menahankan rindu sama orang tua, terlebih orang-orang yang pertama kali merantau. Apalagi dulu waktu baru-baru setahun pertama kali kerja di Malaysia dan belum pernah pulang itu, dan kemarin itu saya pulang itu setelah saya merantau di Malaysia itu 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun ya.
saya pulang kampung. Jadi mungkin karena itu ialah pertama kali, jadi rasa rindu itu sangat meronta-ronta, sangat rindu keluarga, rindu teman-teman yang di kampung. Ya pastinya, dan resikonya banyak tinggi. Contohnya ada hal-hal emergency, itu resikonya kita merantau di luar negara kalau ada hal-hal emergency. Tapi puji Tuhan selama saya kerja itu nggak pernah hal-hal emergency. Cuman kemarin itu satu kali waktu nenek saya meninggal, dan jujur saya sangat-sangat sedih, dan puji Tuhan saya bisa pulang. Waktu hari ini saya dapat tahu nenek saya meninggal, dan hari ini juga saya minta izin, saya langsung pergi ke kilang pada waktu saya nggak kerja, tapi saya pakai uniform untuk minta izin ke kilang, saya mau pulang karena nenek saya meninggal, dikasih sama kilang. Itu saya sangat suka kerja di kilang, hal-hal seperti ini kita bisa diizinkan pulang ya, saya sangat salut. Dan yang dukanya itu harus mandiri. Ya harus mandiri pasti dong. Merantau ini ialah satu dimana kita, ini ialah kita sekolah, kita belajar untuk mandiri, nggak manja-manja. Sebelum ke Malaysia ini saya belum pernah kerja kemana-mana, jadi saya pertama kali kerja itu ialah di Malaysia. Dukanya macam teman-teman saya yang lain. Contohnya ada teman yang meninggal, orang tuanya nggak bisa pulang, mungkin karena lagi penyambungan paspor, memang sama sekali apapun tak boleh buat. Dan hal-hal yang lain lah, kalau ada hal-hal emergensi, orang tua sakit, kita jauh dari keluarga. Jadi kalau ada apa-apa susah. Dan kalau kita lagi sakit, nggak ada orang tua yang jagain, jadi teringat dulu waktu di Indonesia kalau kita sakit, zaman masih anak-anak gitu kan, anak-anak lah ya. Masa-masa macam sekolah SMK, sekolah menengah pun kalau kita sakit ya pasti ya diperhatiin, dibawa berobat sama keluarga, sama orang tua. Tapi kalau di perantauan, keluarga kita ialah satu rumah. Kalau kita nggak ngam sama satu rumah, memang kalau kita keadaan sakit, saya sudah ngerasainnya, sakit tanpa siapa-siapa itu. Tapi itulah untuk menguji mental kita. Merantau ini sangat-sangat mengajarkan kita untuk mandiri. Yang pastinya untuk kita berhasil, supaya kita betah di pekerjaan kita, harus sabar, kuat mental, harus mandiri. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mau sukses kerja di Malaysia. Dan setelah 6 tahun saya kerja di Malaysia, kalau bukan karena mau nikah, sebenarnya saya masih ingin nyambung. Tapi karena pacar saya datang melamar saya dan ingin menikahi saya, sebenarnya pada waktu itu saya masih ingin lanjut kerja, karena pada waktu itu saya masih bulan 4 saya wisuda, bulan 5-nya dia sudah dari sebelum wisuda, dari sejak saya masih kerja 5 tahun dia sudah asik ngajak kawin. Tapi karena saya waktu itu masih kuliah kerja lagi, jadi maksudnya jangan nanggung kalau sudah awali harus kita akhiri. Jadi teringat saya dulu misinya Papi Elroy ya, awalilah apa yang harus kita akhiri, dan akhirilah apa yang sudah kita awali. Jadi karena kemarin itu saya sudah kuliah, waktu itu semester berapa, kenal sama laki saya, dia waktu itu ngajak saya kawin, tapi saya mau menghabiskan kuliah saya juga, dan saya bilang ke dia supaya habiskan kuliah dulu. Dan setelah saya habis kuliah itu 2018 bulan 4 dia ngajak kawin, tapi saya masih terpikir untuk kerja. Bayangkan Mbak, kita baru wisuda ya, karena selama itu kita kerja sambil kuliah itu belum ada fokus untuk menyimpan gitu. Jadi simpanan nggak seberapa lah ya, kita harus menikah gitu kan. Jadi kita pun masih ada hati mau bantu orang tua, tapi suami saya cakap kalau kawin bukan berarti kita nggak bisa bantu kan. Jadi ya banyaklah ayat-ayat dia untuk supaya kita untuk menikah. Tapi saya terpikir balik, udah beberapa kali juga asik reject, tolak gitu kan. Ya pikir-pikir balik, kalau bukan karena mau menikah, memang saya masih tetap kerja di tempat kerja saya dulu. Tapi berhubung suami sudah mau nikah, ya udah saya end kontrak. Bulan 4 saya wisuda, bulan 7 saya harus end kontrak. Jadi bulan 6 akhir itu saya balik Indonesia, dan
mengurus segala macam untuk pernikahan. Dan bulan 7 saya menikah di Indonesia, bulan 10 menikah di Malaysia. Dan sebelumnya saya berpikir setelah menikah saya mau kerja di tempat yang sama juga di kilang saya dulu, karena memang saya sudah cinta dengan teman-teman yang lain dan cinta pekerjaan saya juga. Dan memang sebelum menikah itu saya sudah buat perjanjian sama suami kalau setelah udah kawin saya mau kerja di tempat yang sama juga. Ya semua diiyakan, semua berjalan dengan lancar di perjanjian itu. Tapi ya setelah udah menikah semua berubah ya kan. Semua berubah, ya udah yang fokus ini dulu lah, fokus itu dulu lah, dan akhirnya ada anak dan fokus anak lah dulu. Dan ya kalau nanti Tuhan izinkan, saya sih pengen kerja. Jadi itulah suka dukanya kerja di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia itu, ya pastikan cara datangnya itu betul. Maksudnya ada yang betul, ada yang nggak betul ya. Ya ada. Jadi maksudnya datang dengan yang legal, atau pastikan kita dapat kilang yang bagus. Jadi sebelum datang ke Malaysia ini udah beberapa kali saya pesankan, atau dari melalui YouTube saya, atau langsung ke orang-orang yang baru datang, yang mau datang ke Malaysia. Pastikan kalau mau datang itu tanya-tanya dulu sama yang sudah pengalaman kerja di Malaysia. Tanya-tanya apa kilangnya yang bagus. Kalau contohnya ada agen yang rekomend kilang ini kilang itu, pastikan tanya dulu sama teman-teman yang sudah pengalaman di Malaysia, ini bagus nggak, itu bagus nggak, atau boleh post dekat Facebook, itu sangat membantu. Contohnya, oh kilang Panasonic bagus nggak, jadi orang-orang yang sudah pengalaman atau yang kenal dengan kilang itu boleh dibantu kasih informasinya. Jadi pastikan teman-teman kalau mau datang ke Malaysia supaya kita sama-sama aman, pastikan dapat kilang yang bagus atau dengan cara yang legal gitu. Jadi itu suka dukanya kerja di Malaysia. Kalau kita datang secara ilegal atau cara kita salah datang ke Malaysia, jangan semua jadi dukanya, biar ada sukanya juga gitu. Jadi puji Tuhan selama saya kerja di Malaysia, saya suka dan saya jatuh cinta dengan Malaysia, dan akhirnya saya menikah di Malaysia. Ini semua bonus. Dulu tujuan saya datang ke Malaysia itu mau kerja, dan jujur dulu waktu saya datang ke Malaysia itu ya pastinya dong kerja di luar negara pasti ya sedih sampai kerja ke luar negara. Betul, yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang, kenal baru sayang-sayangan ya kan. Karena dimana semakin kita kenal jujur dari hati saya yang paling dalam, dimana saya semakin menikmati hidup di Malaysia itu. Jujur saya sangat bangga, saya sangat terharu, dan saya sangat suka di kehidupan di Malaysia, dimana dari segi banyak lah yang saya sudah banyak nikmati, dari segi perobatan atau segala macam, dan secara pelayanan banyak dapat bonus. Bonusnya ya seperti itulah. Saya pun kerja di Malaysia, niat saya mau kerja di Malaysia dan gak pernah terpikir mau nikah, dan akhirnya Tuhan kasih bonus yang luar biasa, dapat jodoh yang tepat di Malaysia, dan jodoh yang baik lah pastinya. Ya saya sangat bersyukur semua. Tapi intinya ya saya sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia dan saya sayang Indonesia. Semoga menjadi negara yang maju. Mungkin sampai di sini dulu saya tetap infokan. Kalau buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, pastikan cari info dulu tentang pekerjaan atau kilang-kilang yang kita mau tuju. Oke? Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di video saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. I love you all and God bless you.